Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Ada orang yang hidupnya penuh dengan ibadah. Setiap waktu azan berkumandang, ia segera berdiri menunaikan sholat. Orang lain mengenalnya sebagai orang yang rajin, selalu ada di saf terdepan, tak pernah absen. Tapi tahukah Anda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan bahwa ada orang yang sholatnya rajin, ibadahnya tampak banyak, tapi pada akhirnya justru masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Mengapa bisa demikian? Bukankah sholat itu tiang agama, pembeda antara muslim dan kafir? Lalu apa yang salah? Mari kita renungkan bersama, karena bisa jadi tanpa kita sadari, salah satu sebab itu ada pada diri kita. Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian penutup nanti kita akan berdoa bersama, memohon agar Allah senantiasa memberi kita kesehatan lahir dan batin, dan menjadikan tubuh ini wasilah untuk lebih banyak beribadah dan menebar kebaikan Islam. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di channel menebar kebaikan Islam kita terus berbagi ilmu, hikmah, dan inspirasi Islami yang insya Allah bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, sholat bukan sekedar gerakan, bukan sekedar berdiri, ruku, dan sujud. Sholat adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Tapi sayangnya, banyak yang hanya menjadikan sholat sebagai rutinitas. Bibirnya membaca doa, tubuhnya bergerak, tapi hatinya kosong. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Perhatikan, ayat ini tidak menyebut orang yang meninggalkan sholat, tetapi orang yang sholatnya lalai. Mereka tetap sholat, tapi lalai. Lalai dalam niat, lalai dalam kekhusyuan, lalai dalam adab. Sebab-sebab sholat tidak menyelamatkan dari neraka. Yang pertama adalah sholat tapi masih berbuat dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya hanya menambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Artinya sholat seharusnya mencegah kita dari dosa. Kalau setelah sholat masih suka ghibah, masih curang dalam berbisnis, masih menyakiti hati orang tua, maka sholat itu belum memberi pengaruh.
Yang kedua adalah sholat tapi hatinya riya. Ada orang yang sholatnya bagus sekali kalau di depan banyak orang, tapi kalau sendirian ia sholat cepat sekali. Inilah riya atau pamer dalam ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai syirik kecil, dan kita tahu syirik kecil, syirik sekecil apapun bisa menyeret ke neraka. Yang ketiga adalah sholat tapi tidak menjaga hak manusia. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Mereka menjawab, "Orang yang tidak punya dirham dan harta." Lalu Rasulullah bersabda, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi ia telah mencaci orang ini, memukul orang itu, menumpahkan darah orang lain, dan mengambil harta orang lain. Maka kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang ia zalimi. Jika habis kebaikannya, dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, ternyata bukan hanya sholat yang dilihat, tetapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Yang keempat adalah sholat tapi hatinya penuh kebencian. Ada orang yang rajin sholat, tapi hatinya selalu iri, dengki, suka marah, dan menyimpan dendam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa penghuni surga adalah orang yang hatinya bersih, tidak iri, dan tidak dengki. Sholat yang benar akan menyelamatkan. Sahabat menebar kebaikan Islam, mari kita renungkan sejenak. Sholat yang benar, sholat yang khusyuk akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Itulah sholat yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat kita masih belum bisa membuat hati lembut, masih mudah marah, masih senang bermaksiat, berarti kita harus memperbaiki cara sholat kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar sholat kita diterima? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, luruskan niat. Sholat hanya untuk Allah semata, bukan untuk dilihat manusia. Yang kedua, perhatikan wudhu. Sempurnakanlah wudhu kita, karena itu adalah pintu kesucian sholat. Dan yang ketiga, tenangkan hati. Jangan buru-buru. Resapi setiap bacaan.
Yang keempat, hadapkan hati hanya kepada Allah. Bayangkan kita sedang berdiri di hadapannya. Yang kelima, jaga sholat setelah salam. Buktikan dengan akhlak yang baik, ucapan yang lembut, dan perbuatan yang penuh kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang rajin sholat, tetapi sholat kita tidak bernilai di sisi Allah. Jangan sampai kita datang di hari kiamat dengan banyak sholat, tetapi ternyata hutang, ghibah, iri, dengki, atau kezaliman kita pada manusia membuat kita bangkrut. Ingatlah, sholat bukan hanya kewajiban, tetapi bekal kita untuk bertemu Allah. Jadikan sholat sebagai pengingat, sebagai penenang, sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita aminkan doa ini. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah sholat kami sholat yang Engkau terima. Jadikanlah sholat kami sholat yang mendekatkan kami kepadamu, menjauhkan kami dari dosa dan neraka-Mu. Ampunilah kekhilafan kami, dan jangan biarkan kami termasuk golongan orang-orang yang sholat tetapi masuk neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.